Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah semua masuk ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya agar kita belajarnya lebih semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Siapa yang masih ingat kita belajar apa hari kemarin? Ayo Silvi, ingat gak hari kemarin kita belajar apa? Iya, kita belajar tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Coba sebutkan salah satunya, adik coba. Apa? Iya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara apa kita menjaga kebersihan lingkungan? Ayo Moza, coba sebutkan. Apa? Iya, membuang sampah pada tempatnya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bagi pernafasan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernafasan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Baik, untuk sebelumnya Bu Guru punya pertanyaan. Siapa yang rumahnya berada di dekat jalan raya? Siapa? Siapa anak-anak? Adib? Iya Adib, coba sekarang Adib ibu tanya ya. Bagaimana keadaan udara di sekitar jalan raya? Yang lain boleh juga ikut menjawab kalau misalkan bisa. Bagaimana keadaan udaranya? Kotor. Kenapa ya bisa kotor? Iya, karena ada banyak asap. Ada apa lagi? Ada banyak debu. Bu Guru punya pertanyaan satu lagi. Siapa anak-anak yang rumahnya jauh dari jalan raya? Siapa? Vika. Iya Vika. Bu mau tanya, bagaimana keadaan udara di sekitar rumah yang jauh dari jalan raya? Bersih. Iya betul, keadaannya bersih. Sekarang anak-anak coba amati gambar yang ada di samping, atau anak-anak juga bisa lihat di halaman 51. Amati ya. Siapa saja yang ada di dalam gambar ini? Ada Dayu, terus kemudian Siti dan Edo. Apa yang mereka lakukan? Iya betul, berjalan di pinggir jalan raya. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka menutup hidung. Mengapa mereka menutup hidung? Kenapa? Iya, karena udara di sekitar kotor. Apa yang menjadi penyebab udara kotor? Coba Adib? Iya, karena ada asap kendaraan bermotor. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak sekarang baca teks bacaan yang ada di bawah gambar ya, atau anak-anak bisa lihat gambar di samping. Sudah bacanya anak-anak? Sudah ya. Sekarang anak-anak baca pertanyaan yang ada di samping. Yang pertama, mengapa Dewi batuk-batuk? Pertanyaan yang kedua, mengapa
kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang. Diskusikan jawaban kalian bersama teman-teman sekelasmu ya. Tadi anak-anak kan sudah belajar, sudah tahu mengapa Dayu batuk-batuk. Batuk-batuk adalah merupakan salah satu gangguan pernafasan. Sekarang coba anak-anak baca dan amati gambar yang ada di samping, atau anak-anak bisa buka bukunya di halaman 52, yaitu kita belajar tentang faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Ada berapa faktor anak-anak? 3. Ada apa saja? Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, sekarang ibu punya tugas buat kalian semua. Tugasnya adalah anak-anak buatlah bagan mengenai faktor penyebab gangguan pernafasan. Ingat ya, dikerjakan dengan baik, nanti dikumpulkan. Nah, sekarang coba anak-anak lihat contoh bagan yang ibu berikan. Ini contoh bagannya adalah sifat-sifat dari cahaya. Nanti bisa tarik ke bawah, itu ada cahaya merambat, lurus, dan lain-lain. Nah, nanti anak-anak yang atas itu bisa diberikan tulisan yaitu faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Nah, nanti ditarik ke bawah, faktornya ada apa saja tadi. Kalian bisa buat kotak boleh, bulat boleh, segitiga juga boleh, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Sekarang anak-anak coba lihat bacaan teks yang ada di samping, atau anak-anak juga bisa lihat di bukunya masing-masing ya, di halaman 53. Ada bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Sekarang anak-anak coba baca dulu bacaan tersebut. Dari bacaan Kuldesak Lantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban anak-anak di tabel seperti contoh berikut ini. Tugas anak-anak adalah menuliskan satu contoh pertanyaan dan jawabannya yang ada di dalam bacaan teks di atas. Jadi nanti ada 5 pertanyaan yang anak-anak buat. Yang pertama ada apa, kemudian siapa, yang ketiga di mana, yang keempat bagaimana, dan yang terakhir adalah mengapa. Sudah anak-anak untuk pembuatan tabel pertanyaannya? Sudah ya. Sekarang secara bergiliran kalian presentasikan tabel pertanyaan yang kalian buat. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal. Coba lihat latihan soal yang ibu berikan di atas ya. Ada 5 soal. Kalian kerjakan dengan baik, sebaik-baiknya. Nanti akan dikumpul dan akan ibu nilai. Allah menciptakan udara untuk bernafas bagi makhluk hidup. Tugas kita adalah menjaga kebersihan udara supaya udara yang ada di sekitar kita tetap bersih. Dengan cara apa? Bisa dengan cara menanam pohon. Yang kedua juga bisa dengan membuang sampah pada tempatnya dengan tidak dibakar. Terus ibu punya pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor yang menjadi penyebab gangguan pernapasan manusia? Coba Moza, apa? Sebutkan. Ada faktor? Iya, faktor fisik. Yang kedua, coba Vika sebutkan. Yang kedua ada faktor? Iya, faktor penyakit. Yang terakhir, coba Adib, apa yang terakhir? Iya, ada faktor lingkungan. Tuh yang kedua ibu punya pertanyaan. Yang kedua, kata tanya apa yang tepat untuk menanyakan tempat? Gampang sekali ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, Susi angkat tangan. Apa jawabannya? Iya, yaitu di mana. Baik, alhamdulillah ya anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan semua. Sekarang kita saatnya membuat rangkuman. Tadi apa aja faktor yang menjadi penyebab gangguan pernapasan pada manusia? Ada berapa? Iya, ada 3. Yang pertama ada faktor fisik. Contohnya yang bagaimana? Iya, lahir prematur
yang tidak sempurna. Yang kedua, ada faktor penyakit. Contohnya apa? Iya, asma, kemudian influenza, dan lain-lain. Yang ketiga, ada faktor apa yang terakhir, Adik? Iya, faktor lingkungan. Contohnya apa? Iya, asap kendaraan bermotor, asap dari pembakaran, asap dari pabrik, asap dari asap rokok. Yang kedua, kita tadi belajar tentang apa, anak-anak? Iya, tentang kata tanya. Ada berapa jumlah kata tanya? Iya, ada 6. Yang pertama adalah kata tanya apa, yaitu menanyakan suatu kondisi. Yang kedua, kata tanya siapa, menunjukkan kata orang. Yang ketiga, kata tanya yaitu di mana, menunjukkan sebuah tempat. Yang keempat yaitu kata tanya kapan, menunjukkan waktu. Dan yang kelima adalah kata tanya mengapa, menunjukkan sebab. Yang terakhir adalah kata tanya bagaimana, menunjukkan cara atau solusi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyakit organ pernafasan pada manusia. Anak-anak harus belajar di rumah ya sebelum pembelajaran. Supaya apa? Agar pada saat belajar, anak-anak bisa menjawab pertanyaan, juga bisa memahami materi dengan baik. Demikian adalah pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup. Sebelum pulang berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.